Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Litbang Handrason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari informasi media sosial yang saya dapat tentang korban bangunan runtuh di sebuah pesantren berjumlah 63 orang. Saya minta kepada aparat negara ini, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan yang terkait dengan Menteri PU gitu, yang berkaitan dengan infrastruktur, bangunan, Dirjen Cipta Karya, untuk melakukan penyetopan pendidikan pesantren di seluruh Indonesia, untuk melakukan evaluasi total tentang pendidikan pesantren Indonesia. Karena pendidikan pesantren di Indonesia ini kan dimulainya di era sebelum kemerdekaan dan berlangsung sampai sekarang. Kejadian ini kan bukan sembarangan, makan korban jiwa 63 jiwa. Kalau pesantren ini dalam kondisi normal harusnya secara spiritual tidak terjadi, karena dia berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Kenapa ini terjadi? Saya memprediksi bahwa ajaran-ajaran yang berkembang di pesantren ini belum tentu sesuai dengan isi daripada kitab yang disusun khalifah setelah Nabi penutup Muhammad SAW. Ya, ini teguran untuk kita. Buktinya umat Islam mayoritas di Indonesia ini juga menurut Ustadz Yahya Waloni munafik semua. Negara kita penuh dengan para koruptor yang mengaku beriman. Jadi sebaiknya dilakukan evaluasi total yang berhubungan dengan petunjuk. Kitab petunjuk, Jalikal Kitabul Raiba fi Hudalil Muttaqin. Jangan-jangan apa yang diajarkan di pesantren ini enggak sesuai dengan petunjuk yang ada di kitab itu untuk berdisiplin, karena ini kan makan korban ini pasti kesalahan manusia. Demikian juga produk-produk orang beriman, ceramah-ceramah yang disebarkan oleh alumni-alumni pesantren nih, mengapa tidak menghasilkan kejujuran? Masyarakat kita terbukti bukan orang-orang jujur, orang-orang munafik. Bahkan kata Ustadz Yahya Waloni, yang seorang yang mendapat hidayah yang tadinya bukan muslim itu, semua orang muslim Indonesia ini munafik, jadi bukan muslim sebetulnya. Nah, ini perlu dievaluasi total. Pendidikan pesantren, pendidikan spiritual yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan dasar negara kita, Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, ini makan korban 63 jiwa ini kan bukan bencana alam, nggak ada gempa, nggak ada, ini kan jelas-jelas kesalahan manusia. Entah ada kesalahan yang besar dalam sistem pendidikan kita, itu kan melanggar aturan bangunan sehingga makan korban. Mungkin juga melanggar aturan peribadahan. Jadi saya pikir pendidikan pesantren di seluruh Indonesia ini di stop dulu. Lagian kacau. Ada yang pendidikan Islam seperti MTS, ada pendidikan pesantren, ada pendidikan sekolah Quran, ada Islam terpadu, ada sekolah umum, ada. Jadi memang harus dilakukan evaluasi total pendidikan di Indonesia, karena kita kan
ada amanat di Undang-Undang Dasar 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah kalau anak-anak bangsa yang belajar menjadi korban bangunan sebanyak 63 jiwa kan, ini kan bukan sembarangan. Kemarin aja kerusuhan demo mahasiswa itu membubarkan DPR 10 jiwa, ini 63 jiwa. Jadi saya menghimbau untuk dilakukan evaluasi total pendidikan di Indonesia ini kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, khususnya ada kantor staf presiden yang dipimpin Pak Kodari, yang kebetulan di situ juga ada rekan saya Dr. Ilham Malik. Itu kan isinya orang-orang pinter semua. Coba dievaluasi pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini, yang sekarang dibagikan makanan bergizi, dan sistem pendidikannya udah benar belum selain gizi juga. Ya itu saja saran saya, mudah-mudahan Litbang Andrason ini bisa memberi masukan dalam perjalanan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia sampai 2029. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini selamat semua dan Pancasila menjadi dasar negara yang akan membawa keadilan dan kemandirian bagi bangsa Indonesia dan umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Salamun qaulam mir rabbir rahim.